alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilayhima fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan sampai kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kepada kita agar kiranya berbuat baik kepada ibu bapak kita. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Yang pertama adalah jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Di dalam ayat ini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua adalah jangan sampai kita ini tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan kewajiban kita. Merupakan kewajiban kita. Oleh karena itu, hidup di dunia ini hanya berharap dua ridho. Hanya berharap dua ridho. Kita hidup di dunia ini hanya berharap menggapai dua ridho. Yang pertama adalah ridhonya Allah, yang kedua adalah ridhonya orang tua. Siapapun manusia yang sudah mendapatkan ridhonya Allah, yang kedua ridhonya orang tua, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapai ridhonya Allah, gapai ridhonya orang tua. Namun ada di antara kita yang bisa menggapai ridho Allah, tapi belum tentu dia bisa menggapai ridhonya orang tua. Dia berupaya dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan cintanya Allah, namun terkadang dia lupa untuk mendapatkan cintanya orang tua. Dia berusaha semaksimal mungkin belajar, mengetahui ilmu agama, tapi dia lupa cara mencintai, menyayangi, perhatian kepada kedua orang tuanya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar berbuat baik, berkata baik kepada kedua orang tua. Hanya itu saja. Apapun keadaan orang tua kita, maka perintahnya adalah berkata baik dan berbuat baik. Apapun keadaan seorang anak, kewajiban kepada orang tuanya adalah berbuat dan berkata baik. Cintai, sayangi, perhatikan orang tua kita, itu merupakan tanda seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita, agar kiranya bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi juga berkata baik. Berkata baik dengan cara apa? Fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uff. Yaitu tidak mengatakan kepada kedua orang tua. Tidak mengatakan kepada kedua orang tua. Fala taqul lahumā uff. Wala tanharhuma. Jangan hardik orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Berkata baik kepada kedua orang tua kita. Apapun keadaan orang tua kita misalkan nggak senang dengan kita, tidak sesuai harapan dengan kita misalkan ingin menikah dan ada jodoh pilihan hati kita, namun orang tua kita tidak suka. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti perintahnya, walaupun terkadang hati
hati kita tidak bisa menerimanya, ya, tidak bisa menerimanya. Ketika kita mengajukan seseorang yang kita cintai kepada kedua orang tua kita, misalkan, ma, ini ada fulana, ya, fulana ini orangnya baik, ya, kemudian disampaikan. Tapi setelah orang tua kita mengetahui siapa fulana itu, orang tua kita tidak suka dengan fulana, orang tua kita tidak suka dengan fulana. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap, ya, berbuat dan berkata baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita melukai perasaan orang tua kita. Sebagai contoh, mama sih nggak tahu bahwasanya fulana itu orangnya soleha. Mama kan taunya cuma sekarang saja. Mama nggak tahu kehidupan sehari-hari fulana itu seperti apa. Fulana itu orangnya baik loh. Tapi orang tua kita tetap tidak menyukai tentang si fulana ini. Apa yang harus dilakukan? Ya, seharusnya tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia berkata baik kepada kedua orang tuanya. Tapi ada seorang anak yang tidak sabar, seorang anak yang sudah sakit hati dan merasa orang tuanya ini tidak bisa mengerti perasaan anaknya. Ini nih. Sampai akhirnya dia menyalahkan orang tuanya. Sampai akhirnya dia menyalahkan orang tuanya gara-gara orang tuanya tidak sependapat dengan apa yang ada di dalam perasaannya. Begitu juga ketika seorang anak ingin bekerja di sebuah perusahaan. Namun ketika diketahui oleh ibunya, perusahaan ini adalah perusahaan yang mana ketika orang bekerja di dalamnya itu tidak ada kesempatan untuk seorang yang bekerja melakukan sholat, khususnya sholat zuhur dan sholat asar. Jadi bekerja terus sampai akhirnya banyak waktu-waktu sholat yang dia lalaikan, ya. Mungkin sholat zuhurnya bisa dilakukan jam 2 atau sholat asarnya bisa dilakukan hanya di rumah saja, karena dari jam 3 sampai jam 4 itu adalah waktu produktif, sehingga orang itu hanya bisa melakukan sholat asar di rumah. Sedangkan yang dia ketahui, orang tuanya mengetahui anaknya ini jarang, ya, melakukan sholat di awal waktu. Subuhnya saja mungkin kata orang tuanya subuhnya itu kesiangan, apalagi zuhurnya nanti kerepotan, ya, hanya diberikan waktu misalkan 15 menit oleh perusahaan. Jangankan 15 menit, waktu yang tersisa di rumah saja dia tidak kerjakan, ya. Oleh karena itu ibunya khawatir kalau nanti anaknya itu tidak mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar, ya. Dia sangat khawatir kalau misalkan subuhnya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, dan isyanya ketiduran. Sehingga ibunya bilang sama anaknya, jangan nak, kamu cari aja perusahaan yang lain. Tapi anaknya tidak setuju, ya, atas apa keputusan ibunya. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Dia marah kepada ibunya. Ibu sih nggak tahu, ya, ini adalah perusahaan yang bagus, Bu, ya, gajinya besar dan cepat peluangnya untuk naik jabatan. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia mengabaikan perintah ibunya, dia mengabaikan saran ibunya, apalagi, ya, dia berkata dan juga menghardik ibunya yang membuat ibunya ini menangis. Ya, hati-hati. Ibka'ul walidain minal hukum. Ibka'ul walidain minal hukum. Tangisan air mata orang tua yang jatuh dari mata orang tua disebabkan perkataan dan perbuatan anak kepada dirinya, ya,
tuanya, maka secara tidak langsung ini merupakan bentuk durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Air mata yang jatuh dari mata seorang ibu atau ayah disebabkan perkataan atau perbuatan buruk anak kepada orang tuanya, ini merupakan bentuk durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya tidak mengatakan kamu anak durhaka, kamu adalah anak durhaka, tapi ini merupakan bentuk durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan kecuali satu, yaitu minta maaf kepada kedua orang tuanya. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ya, hati-hati. Siapapun yang hari ini misalkan dia merasa usaha ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan kejedot, masuk lubang, ketimpa tangga, usaha kanan kiri tidak bisa, tidak mudah, maka coba lihat, pernahkah dia menyakiti orang tuanya? Pernahkah dia menyakiti orang tuanya? Orang tua ini merupakan salah satu asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua merupakan salah satu asbab kita mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Ridho Allah fi ridhol walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah ini akan kita raih ketika kita mendapatkan ridhonya orang tua. Tapi kalau orang tua tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, maka susah di antara kita menggapai ridhonya Allah. Oleh karena itu, apapun keadaan kita hari ini, yang kita lakukan kepada orang tua kita adalah berbuat dan berkata baik. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam nada yang tidak suka, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, atau terhinalah kamu, terhinalah kamu, terhinalah kamu. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah SAW yang hidupnya terhina, yang hidupnya celaka? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakannya sampai 3 kali. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Ditanya, siapa ya Rasulullah SAW? Dia adalah seorang anak yang ketika diberi kesempatan hidup, ada orang tuanya dan dia tahu orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia nggak dapetin surga ketika orang tuanya masih hidup. Apa maksudnya? Orang tua itu merupakan surganya dunia. Orang tua itu merupakan surganya dunia. Yang namanya surga itu enak apa enggak? Enak. Di surga itu semuanya serba ada. Di surga itu sangat nyaman. Di surga itu sangat nikmat. Maka kalau kamu ingin mendapatkan kenikmatan di dunia, gapailah surga dunia. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, gapailah surga dunia. Kalau kamu ingin mendapatkan sebuah atau sesuatu yang kamu inginkan, maka gapailah surga dunia. Apa itu surga dunia? Surga dunia itu adalah orang tuamu. Berbuat baik, berkata baik kepada orang tuamu, gapai ridho orang tua, maka kamu akan mendapatkan kebaikan, kemudahan ketika kamu hidup di dunia ini. Surga itu nikmat. Surga itu membuat kamu bahagia. Surga itu nyaman. Kalau kamu ingin nyaman di dunia, carilah surga dunia. Kalau kamu ingin
bahagia, maka carilah surga dunia. Apa itu surga dunia? Surga dunia kita adalah orang tua kita. Surga dunia kita adalah orang tua kita. Ya. Kalau kita sudah bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka kita sudah mendapatkan surga dunia. Kalau kita sudah berbuat baik, berkata baik, melakukan kebaikan untuk orang tua kita, maka kita sudah mendapatkan surga dunia. Kebahagiaan kita itu terletak di dalam kebahagiaan orang tua kita. Apalagi yang hari ini ya, dia sayang, cinta, perhatian kepada orang tuanya, hidupnya bahagia. Oleh karena itu, mulai sekarang bahagiakan orang tua kita. Semua ada batasnya. Ya. Mungkin sehari, mungkin 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, ya, 100 tahun, mungkin, tapi sangat mustahil terjadi. Ya, kita bersama dengan orang tua. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin tinggal 1 hari lagi kita bersama orang tua, atau mungkin tinggal 10 hari lagi kita bersama orang tua. Semasa kita masih punya orang tua, maka lakukan terbaik kepada kedua orang tua kita. Siapapun yang hari ini punya orang tua, cintai, sayangi, perhatikan orang tuanya. Jangan sayang-sayang atau eman-eman kepada orang tua. Ada beri, ada kasih. Siapa orang yang cinta, perhatian, sayang kepada orang tuanya, maka hidupnya akan dicintai, diperhatikan, dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat deh, kakak kita, adik kita, coba lihat saudara kita yang cinta, sayang, perhatian kepada orang tuanya. Siapapun yang dia yang cinta dan perhatian kepada orang tuanya, hidupnya akan dicintai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira benar apa enggak? Ya. Ada seorang anak yang sayang sama orang tuanya, perhatian, ditanya orang tuanya, butuh apa, Ma? Apa yang dibutuhkan, Ma? Orang tua itu pasti bilang, ya, orang tua itu pasti bilang, enggak, Nak, sudah cukup, Nak. Ya, anak kira-kira mau apa, Ma? Mau jalan-jalan kemana? Orang tua bilang, apa sih, ibu udah tua, bapak udah tua, cukup di rumah aja, gitu ya. Tapi ketika seorang anak bawa ibunya jalan-jalan, kira-kira ibunya senang apa? Senang. Dan ketika dia senang, maka hidupnya pun akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang anak itu bisa menyenangi orang tuanya, ketika seorang anak itu bisa membuat bahagia orang tuanya, maka secara tidak langsung dan pasti Allah akan berikan kebahagiaan kepada anak ini. Ya. Kenapa? Karena anak ini sudah menggapai surganya dunia, dan surganya dunia itu terletak di mana? Yaitu di dalam ridhonya orang tua. Maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali apa? Berkata dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan sebaik-baiknya aku adalah aku yang baik kepada keluargaku. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita, siapa sih orang yang paling baik di antara kita? Siapa sih orang yang paling baik di antara kita? Sebagaimana kita ketahui, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini juga ada, ya, siapakah sebaik-baiknya manusia di antara kita itu yang paling baik? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Siapa sih orang yang paling baik di antara kita? Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Ya, siapakah seorang anak yang baik? Anak yang baik adalah anak yang baik kepada kedua orang tuanya. Siapakah
istri yang baik. Istri yang baik itu adalah istri yang baik kepada suaminya. Siapa suami yang baik? Suami yang baik itu adalah suami yang baik kepada istrinya, bukan suami yang baik kepada istri orang lain. Boleh nggak sih berbuat baik kepada istri orang lain? Boleh, setelah dia bisa berbuat baik kepada istrinya sendiri. Boleh nggak sih berbuat baik kepada suami orang lain? Boleh, setelah dia bisa berbuat baik kepada istrinya sendiri. Terkadang kita bisa berbuat baik kepada anak orang, tapi kita tidak bisa berbuat baik kepada anak sendiri. Dia bisa berbuat baik kepada anak bosnya, anak ustadznya, gitu kan, anak kiainya, tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada anaknya sendiri, ya. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sebaik-baik kita itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Siapa sih keluarga kita? Keluarga kita itu adalah ibu kita, bapak kita, ya, kemudian kita, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu, lingkungan yang paling baik adalah lingkungan yang bisa berbuat baik kepada keluarganya, ya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Bismillah, mulai sekarang kita bisa berbuat baik kepada keluarga kita. Siapa? Yaitu adalah suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, ya. Berbuat baik itu adalah berkata yang baik dan berbuat yang baik juga, ya. Jangan sampai kita menyakiti hati pasangan hidup kita. Jangan sampai kita menyakiti hati anak-anak kita. Kalau memang kita sudah pernah menyakiti hati keluarga kita, ada 3 kalimat yang diajarkan, ya, orang itu kepada kami untuk tidak untuk selalu mengatakannya di setiap hari. Namun perkataan ini sangat susah dikatakan. Apa itu? I'm sorry, kemudian I love you, dan yang terakhir I'm sorry, thank you, dan I love you, ya. I'm sorry itu minta maaf. Minta maaf sama siapa? Sama pasangan hidup kita. Kira-kira ada nggak kita dosa kepada istri kita, suami kita, ya? Ternyata kita itu punya dosa loh. Banyak dosa kita kepada istri kita. Kita juga punya banyak dosa terhadap siapa? Terhadap suami kita, ya. Oleh karena itu, dalam satu hari dicoba untuk apa? Ngucapin minta maaf kepada suami, minta maaf kepada istri. Memang terkadang ini suatu hal yang sulit dilakukan. Tapi kalau ini dilakukan, ya, ini akan mencairkan suasana. Mas, maaf ya, Mas, terima kasih ya. Orang dibikinin kopi, kemudian dia ngucapin terima kasih, hanya sekedar terima kasih, dengan dia terima kasih melihat mukanya, itu beda loh. Ini bikinin kopi ya, ini mas kopinya, kemudian dia bilang makasih ya. Itu sama dibikinin kopi, kemudian dia bilang makasih ya deh, makasih ya ma. Itu beda loh, ya. Membuat perasaannya itu lebih dihargai, ya. Membuat perasaannya itu diwongkan, dimanusiakan. Makasih ya, ya. Seperti orang bilang makasih pak, gitu kan. Kemudian kita bilang ya sama, makasih pak, ya, gitu. Itu beda. Kalau kita masuk pesawat, ya, selamat datang, gitu ya. Terus ada juga orang yang masuk pesawat, ketika dibilang selamat datang, dia cuma sekedar diam aja, dia lewatin. Ya, seperti kita masuk ke toko Toserba itu, ya, salah satu toko itu, ketika kita buka pintu, selamat datang di, gitu ya, selamat datang di. Kemudian kita cuma
cuma sekedar beda dengan ketika dia ngucapin selamat datang Bapak, kemudian dia bilang iya gitu ya, beda loh. Orang yang ngomong selamat datang itu merasa apa? Senang. Kenapa? Diperhatiin. Ya. Kenapa? Karena dia sudah perhatian dengan kita, kita juga perhatian juga dengan dia. Ya. Ini ada take and give. Ya. Take and give. Begitu juga kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita. Kita bisa ada rasa, ya, bukan hanya sekedarnya, tapi benar-benar tulus dalam hati kita. Ya, Bismillah, mulai sekarang kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang kita cintai, terutama adalah orang-orang yang membersamai kita, istri kita, suami kita, ya, kemudian orang tua kita, anak-anak kita. Ini merupakan orang-orang yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, doa orang tua kita ini sangat mustajab. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang masih punya orang tua, gapai ridhonya, datengin orang tuanya dan minta doa dari orang tuanya. Kenapa? Karena ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doanya orang yang terzolimi, doanya seorang musafir, dan doanya orang tua apabila dia berdoa kepada anaknya. Alhamdulillah, bersyukur jika di antara kita masih punya orang tua. Sering-sering minta doa, ya. Kalau orang tua kita jauh, jangan lupa minta doa, ya, lewat WhatsApp. Orang tua kita itu sangat merindukan WhatsApp dari anak-anaknya. Ya, terkadang orang tua itu perasaan. Kenapa sih dia punya handphone tapi handphonenya ini tidak berbunyi, ya? Tapi orang tua senang ketika handphonenya ini selalu aktif, ada WhatsApp dari anak-anaknya. Bismillah, mulai sekarang kita lebih perhatian lagi kepada orang tua kita. Kita bisa lebih menyayangi orang tua kita. Semoga siapapun yang hari ini perhatian, sayang kepada orang tuanya, hidupnya dicintai, disayangi, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya rezeki, berikan yang terbaik, kasih yang terbaik kepada orang tua kita. Semoga rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, sudah bergabung di room kami, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh untuk kedua orang tua kita, ya, anak-anak yang soleh, soleha untuk kedua orang tua kita, sampai akhirnya kita bisa bersama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ila hadini as-solihah ya naqraumul furqan al-fatihah. Ya kana budu ya mustaqim shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin min ahli al-khair, min ahli al-ibadah, min ahli as-salah, min ahli as-sadaqah, min ahli al-Qur'an 'allamahu wa hifdhahu. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil islam, Allahumma nawwir qulubana binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.